Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, di bulan Dhul Hijjah yang mulia, yang dikatakan bulan haram, yaitu bulan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kembali halaqah Quran Zainab Al-Kubra mengajak kepada peserta dan alumni sekalian untuk semangat membaca Al-Quranul Karim. Adapun programnya bisa dibaca di website Zainab Al-Kubra, bisa dibaca dan ketentuannya. Agar seorang dekat dengan Al-Quranul Karim, selalu membaca, mentadabburi, semangat membaca tafsirnya dan berusaha mengamalkan, kuncinya adalah ada dalam hati seseorang pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Kalau seorang tidak mengagungkan Al-Quran, maka dia tidak menganggap Al-Quran itu suatu hal yang luar biasa. Dan sebaliknya, apabila seorang menaruh pada hatinya pengagungan yang luar biasa, maka sedekat itu orang akan dekat dengan Al-Quranul Karim. Ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui agar kita mampu mengagungkan Al-Quranul Karim, ya, terkhusus dalam membacanya. Ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Muayyad Abdul Fattah Hamdan, hafizahullah ta'ala. Beliau menulis tentang ta'zimu qadril Qur'anil azim inda tilawatih, mengagungkan kedudukan Al-Quranul Karim ketika membaca. Ini sebuah motivasi yang bagus sekali bagi kita, insya Allah pada kesempatan kali ini dan kesempatan berikutnya di 10 awal bulan Dhul Hijjah yang mulia ini, kita sampaikan kaidah-kaidahnya, tip-tipsnya agar kita selalu mengagungkan Al-Quran dan selalu semangat mempelajari Al-Quranul Karim. Kaidah yang pertama, beliau mengatakan talabu ajri tilawah minallahi wahdah. Agar seorang ada pengagungan dalam hatinya ketika membaca Al-Quranul Karim adalah satu, mengharapkan pahala ketika dia membaca Al-Quran hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi singkirkan makhluk, taruhkan hati kita kepada Al-Khaliq. Ketika kita membaca, maka fokus hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca dengan khusyuk dan mengharapkan pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita, sebagian ulama mengatakan dibaca lebih afdal yang keras, karena telinga biar konsen mendengarkan, mata kita melihat mushaf, dan telinga kita juga mendapatkan pahala dengan mengeraskan bacaan atau dengan mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim yang dikeraskan oleh mulut kita. Beliau mengatakan min ta'zimi qadril Qur'anil azim inda tilawati, termasuk cara seorang bisa mengagungkan Al-Quran ketika dia membaca, an tukhlisa niyataka lillahi tabaraka wa ta'ala. Hendaklah engkau mengikhlaskan niatmu untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kuncinya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tabtaghi al-ajra wa thawab illa minallahi ta'ala. Jangan sekali-kali engkau mengharapkan upah atau balasan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatajarrad min kulli gharadin dunyawi inda tilawatil Qur'anil azim min talabi syuhrah aw madah aw thana' aw ghairi dhalik min a'radid dunya fama indallahi khairun wa abqa. Beliau memberikan nasihat, melanjutkan kaidahnya, hendaklah engkau hilangkan semua niat dunia ketika engkau membaca Al-Quran. Contohnya seperti akan ketenaran, biar ada orang yang baca Quran karena suaranya bagus, bacaannya tartil dan seterusnya, dia ingin dikenal. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi termasuk larangan seorang ketika membaca Al-Quran mencari syuhrah agar dikenal, menjadi imam biar dikenal dan seterusnya. Au madah atau pujian, sanjungan, au thana atau sanjungan, atau hal-hal yang lain, atau hal-hal yang lain dari dunia.
Ya, ini tidak diperkenankan. Orang diundang, kemudian disuruh membaca Al-Quran, kemudian dia mengharapkan pahala, mengharapkan dunia, seperti amplop dan seterusnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Berbeda dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau ini membaca Al-Quran, ya ada orang disuruh qari ketika ada walimah dan seterusnya, ya ini tidak diperkenankan. Adapun dia mengajarkan Al-Quran, alif, ba, ta, tajwidnya, dan itu diperbolehkan untuk mengambilnya. Fama indallahi khairun wa abqa. Adapun pahala yang ada di sisi Allah itu lebih bagus dan lebih kekal. Ini adalah kaidah pertama agar hati kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim, ya, hati kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Maka ketika kita membaca, fokuskan hati kita memohon pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya pahala yang pernah dijanjikan oleh Allah satu huruf ya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, satu hurufnya diberikan 10 ganjaran, 10 pahala, itu hilang begitu saja karena kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, kita ingin dikenal dan seterusnya. Nah, jangan sampai demikian. Demikian ya kaidah yang pertama, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga kita semuanya termasuk Ahlul Quran dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.